warga Rancapinang. Mereka mengenali setiap pohon kelapa, setiap jalan yang mereka lewati sejak kecil. Tapi kini mereka mempertanyakan satu hal. Bagaimana mungkin tanah yang mereka miliki seumur hidup tiba-tiba berubah menjadi batalion? Terus mau bikin apa, Pak? Mau bikin batalion katanya. Loh, ini bukan tanah warga. Ya gak tahu katanya sama perintah Menhan. Nah, akhirnya di situ ketahuan. Makanya batalion kan di sana tuh, dekat dari sini. Ketika batalion mau membangun lapangan tembak, ya ini kena. Kena ini. Katanya tanah milik negara itu bukan. Itu milik kami, tanah milik masyarakat Desa Rancapinang. Desa Rancapinang, desa terujung Banten sebelum Taman Nasional Ujung Kulon. Secara turun-temurun, warga Desa Rancapinang hidup dari bertani dan juga pohon kelapa. 15 tahun waktu yang dibutuhkan warga Rancapinang untuk menanam pohon kelapa. Namun, hanya butuh 5 menit untuk menebang pohon kelapa. Menang aing kesang aing tilelote. Allah ke manusia. Ya Allah, kami nabi. Rusak. Ya, hanya dialog ini, hanya dialog. Ini ada dialog, kami tidak bisa memutuskan. Kami ini orang kerja, kami tetap kerja. Siapa yang menghalangi pekerjaan? Itu urusan dengan kami. Debat mah di sana, bukan di sini. Di sana debatnya dialog, di sana dialog mah di kantor. Ini mah kami mau kerja. Siapa yang berhentikan kami urusannya? Ayo orang dia, ayo orang dia. Kami hanya bisa menangis dan menjerit melihat tanaman kami dirobohkan. Warga Rancapinang tidak diam. Mereka memilih melakukan perlawanan melalui jalur hukum. Mereka menggugat penerbitan sertifikat hak pakai yang menjadi dasar pembangunan batalion ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Selama persidangan terungkap bahwa sejak tahun 1996, ABRI datang ke Rancapinang untuk latihan militer. Di tahun 97, warga lalu mengadukan masalah ini ke Komnas HAM dan latihan militer akhirnya dihentikan. Di tahun 2010, muncul sebutan blok TNI di SPPT warga tanpa sosialisasi atau penjelasan resmi apapun. Di tahun 2012, muncul sertifikat hak pakai atas nama Kementerian Pertahanan tanpa pengumuman atau pelibatan warga. Di tahun 2025, pembangunan batalion dimulai. Sawah dan kebun kelapa warga diratakan dengan tanah. Warga lalu mengajukan surat keberatan ke kantor pertanahan Kabupaten Pandeglang. Di tahun 2026, warga mendaftarkan gugatan pertama di Petun Serang. Gugatan diputus tidak diterima atau NO, lalu didaftarkan ulang pada hari yang sama. Rangkaian sidang lalu berlangsung dan kesimpulan diserahkan untuk memohon pembatalan sertifikat. Pada 6 Agustus 2026, Majelis Hakim PT UN Serang dalam putusannya menyatakan gugatan tidak diterima. Nah, bukti kepemilikan tanah, nah itu ada bukti-bukti lama. Kalau tanah adat namanya tanah adat ya, buktinya itu diakui sebagai bukti pemilikan tanah sebelum tanah dulu itu kiri-kiri. Atau kalau sekarang nggak ada bukti pemilikan tanah, kalau memang itu bukan tanah negara, tanah adat, itu cukup pernyataan penguasaan fisik dan saksi-saksi. Yang penting ada saksi-saksi bahwa itu memang turun-temurun. Jika masyarakat sudah menguasai tanah selama turun-temurun, kemudian berpuluh-puluh tahun, maka negara wajib memberikan tanah itu ketika masyarakat memohonnya. Kemudian juga di dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria terdapat kewajiban bagi negara untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Di dalam penjelasan pasal 19 disampaikan bahwa di dalam penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria disampaikan bahwa pendaftaran tanah itu juga mengingat kondisi situasi ekonomi masyarakat dan juga negara itu, pemerintah itu sendiri. Jadi ada kewajiban bagi negara untuk melaksanakan
pendaftaran tanah untuk kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga kewajiban-kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak atas tanah masyarakat bagi yang berhak atas tanah tersebut. Dalam kaitan itu, semua para ahli warisnya yang dulu mengamanatkan kita untuk mencari keadilan ke Komnas HAM. Ya, yang pada akhirnya diklaim bahwa itu adalah milik TNI Angkatan Darat, sehingga dijadikan barak gitu maksudnya. 97 sudah menolak audiensi ke Komnas HAM begitu. Kan tanah itu kan tanah masyarakat. Tiba-tiba TNI itu datang merusak tanah masyarakat, jadi itu tanah masyarakat semua Desa Rancapinang. Jadi kan Desa Rancapinang itu makan minum itu dari tanah ya, sebetulnya itu dari tanah. Jadi sekarang tanah Desa Rancapinang itu hilang semua, maka makan minum itu dari situ. Terus kan dari kebun itu ditanamnya pohon kelapa, terus linjo, pisang, bambu, terus bisa juga kunyit di bawah-bawahnya itu semuanya bisa dimakan. Sekarang hilang semuanya. Jadi saya itu luka, makanya nggak kuat kalau bilang tanah itu saya nggak kuat. Di ruang sidang, warga membawa bukti, menghadirkan saksi, memanggil ahli. Namun semua itu dihadapkan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima. Ketika ruang hidup terus diratakan dan pembangunan terus berjalan, tersisa satu pertanyaan yang menggema dari Rancapinang. Sebenarnya Batalion Teritorial Pembangunan untuk siapa? Hanya mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia Angkatan Laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia Angkatan Udara tanam tebu. Kita targetkan setiap tahun 150 batalion untuk memenuhi 514 kabupaten. Insya Allah di tahun 2026 seluruh kabupaten di wilayah Jawa sudah dikawal oleh satu batalion infanteri teritorial pembangunan. Jadi di batalion itu ada kompi pertanian, ada kompi peternakan, bahwa untuk angkatan darat tugasnya adalah pertanian, jagung, dan padi. Selain palawija. Silakan ambil saja yang mau, gratis, boleh dipetik Pak, boleh. Tanah rakyat. Boleh petik saja. Kelapanya udah jadi bayam ya. Titiknya di mana Abah? Situ dalam. Bisa masuk. Gimana Pak? Rancapinang telah ada jauh sebelum pembangunan ini dimulai. Di tanah ini tumbuh kehidupan, tradisi, dan warisan yang dijaga turun-temurun. Kini petani terusir dari tanah yang telah mereka rawat seumur hidup.
sementara negara menempatkan tentara untuk mengusir petani. Jika kita terus diam, mungkin suatu hari nanti pemandangan seperti ini akan hilang.